Oke, kita waktunya ngerilis teman-teman. Ini ada 4 retik ukuran jumbo sama ini satu, 2, 3, 4. C, Ro, Lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Rio Reptil. Nah, di video saya kali ini saya ingin mengajak kalian semua buat sedekah alam nih teman-teman. Jika teman-teman mengikuti video saya sebelum-sebelumnya, nah di situ saya sudah menjelaskan teman-teman bahwasanya saya punya nazar nih, pengen ngelepas hewan penghuni air, udara, dan darat teman-teman. Nah, kebetulan untuk hewan penghuni air sudah saya lakukan teman-teman. Jadi di video saya sebelumnya saya sudah merilis ratusan ekor bibit-bibit ikan teman-teman, seperti itu. Terus di video saya berikutnya juga sudah ngerilis hewan penghuni udara teman-teman, berupa ratusan ekor burung teman-teman, seperti itu. Kalian bisa cek di video saya sebelumnya, seperti itu teman-teman. Nah, kali ini saya diberi kesempatan untuk ngerilis hewan penghuni darat teman-teman, yaitu saya di sini akan ngelepas 4 ekor ular piton jumbo teman-teman. Nah, jadi ular-ular yang akan kita rilis hari ini adalah ular-ular hasil tangkapan alam teman-teman, seperti itu. Nah, ular-ular ini kita beli dari orang-orang yang rumahnya kemasukan ular tersebut teman-teman. Jadi saya dapat informasi dari beberapa teman reptiler bahwasanya di beberapa kota ada rumah yang kemasukan ular tersebut, dan ular itu berhasil diamankan oleh warga sekitar rumah tersebut teman-teman. Nah, akhirnya ular itu kita datangi dan kita beli teman-teman untuk dilepas kembali ke alamnya. Dan yang pasti kita melepas ular tersebut benar-benar jauh dari pemukiman warga teman-teman, supaya tidak ada konflik lagi antara manusia dengan ular tersebut teman-teman. Nah, akhirnya kita mau sampai nih teman-teman di lokasi perilisan ular-ular yang saya bawa ini teman-teman. Nah, perjalanan berikutnya kita harus melewati sungai ini teman-teman. Jadi kita harus menyewa perahu terlebih dahulu untuk menuju ke hutan tempat dimana kita akan melepas liarkan ular-ular yang kita bawa ini teman-teman, seperti itu. Nah, sebelum kita melewati jalur air, kita terlebih dahulu harus izin teman-teman, karena di sini kan hutan yang dilindungi ya teman-teman. Jadi sebelum kita melepas liarkan ular tersebut, kita harus izin terlebih dahulu teman-teman kepada orang-orang yang bertugas atau bertanggung jawab di lokasi tersebut teman-teman, seperti itu. Maaf banget ya teman-teman sebelumnya, karena di awal video sampai pertengahan itu mikrofon saya baterainya habis teman-teman, jadi tidak terdengar suara sama sekali. Jadi ini saya dubbing ya teman-teman, untuk menjelaskan kronologi yang terjadi di lapangan pada saat kita merilis ular jumbo tersebut teman-teman. Nah, ini adalah proses saya ngobrol dengan penjaga yang bertugas di area tersebut teman-teman. Jadi saya menjelaskan maksud dan tujuan saya di tempat tersebut itu apa. Terus saya juga meminta izin kepada beliau untuk melepas ular-ular yang saya bawa ini ke hutan yang ada di lokasi tersebut teman-teman. Obrolan kita berjalan cukup lama teman-teman, karena beliau tidak bisa memutusi sendiri boleh atau tidaknya kita melepas ular-ular yang kita bawa ke hutan yang kita datangi saat ini teman-teman, karena ada petugas lain yang lebih berwenang atas jawaban dari pertanyaan saya tentang boleh atau tidaknya merilis ular hasil rescue ke hutan tersebut teman-teman, seperti itu. Nah, setelah itu beliau meminta izin kepada kita untuk menelpon orang yang bertanggung jawab atas lokasi tersebut teman-teman, buat menanyakan boleh atau tidaknya kita melakukan perilisan di area tersebut, seperti itu teman-teman.
Setelah beberapa menit kita menunggu, akhirnya beliau datang lagi kepada kita untuk menginformasikan bahwasanya kita diperbolehkan untuk melepas ular-ular tersebut ke dalam hutan yang kita datangi saat ini, teman-teman. Nah, setelah diperbolehkan kita melepas ular yang kita bawa, akhirnya saya menuju ke loket pembelian tiket untuk naik perahu, teman-teman. Jadi perjalanan kita ke lokasi itu kurang lebih sekitar 30 menit, teman-teman, dengan naik perahu yang ada di sini seperti itu. Untuk harga dari tiket naik perahu sendiri lumayan mahal, teman-teman. Awalnya kita ditarik dengan tarif 500.000, teman-teman. Tetapi setelah saya nego, akhirnya saya diberi harga 300.000, teman-teman. Oke, setelah tiket kita dapat, akhirnya kita OTW menuju ke perahu yang akan kita tumpangi menuju ke ujung hutan, teman-teman, untuk melepas ular-ular yang kita bawa. Sebenarnya ular yang akan kita rilis jenisnya cukup banyak, teman-teman. Ada ular kobra, ular insularis, ular lanang sapi, dan beberapa jenis ular lain, teman-teman. Tetapi ular yang saya rilis pada video sekarang ini adalah jenis ular piton, teman-teman. Karena ular yang saya sebutkan tadi seperti kobra, lanang sapi, ular insularis, dan beberapa ular lain itu habitatnya bukan di sini, teman-teman. Jadi setiap kita melepas hewan atau satwa ke alam liar, kita tidak sembarangan untuk mencari lokasi, teman-teman. Kita harus mengetahui terlebih dahulu di lokasi tempat kita merilis hewan tersebut ada nggak makanan alami untuk mereka, seperti itu, teman-teman. Jadi kita tidak asal-asalan untuk melepas liarkan hewan tersebut, karena tujuan kita jika ngelepas itu kan baik, teman-teman. Tapi kalau lokasinya salah, sama aja kasihan di hewannya, seperti itu, teman-teman. Jadi kita harus memastikan terlebih dahulu lokasi tempat kita merilis hewan tersebut benar-benar tercukupi nggak untuk makanan mereka, supaya mereka tidak kembali ke pemukiman warga untuk mencari makan, seperti itu, teman-teman. Saya memilih hutan ini sebagai rumah untuk ular-ular saya karena di dalam hutan ini sangat banyak sekali jenis makanan untuk ular-ular piton, teman-teman. Salah satu contohnya ada monyet yang populasi di hutan ini sangat banyak sekali, teman-teman. Terus juga ada beberapa jenis burung, itu juga bisa untuk makanan dari ular-ular tersebut, seperti itu, teman-teman. Dan masih banyak lagi jenis lain seperti babi hutan dan beberapa jenis mamalia lainnya, teman-teman. Di sepanjang perjalanan saya menuju ke lokasi perilisan, saya melihat banyak sekali jenis-jenis satwa, teman-teman. Di antaranya ada segerombolan monyet yang sedang menyeberangi sungai, dan sangat banyak sekali jenis-jenis burung yang sedang bertengger di ranting-ranting, dan bahkan ada buaya yang sedang berjemur, teman-teman. Tetapi saya sangat kesulitan, teman-teman, untuk mengambil gambar mereka karena suara perahu yang sangat berisik membuat mereka jadi merasa terganggu, teman-teman. Alhasil sebelum saya berhasil mengambil gambar dengan jelas, mereka sudah menghilang, teman-teman, masuk ke dalam hutan, dan buaya tersebut masuk ke dalam air, teman-teman, seperti itu.
karena rasa penasaran saya, akhirnya saya memutuskan untuk bertanya langsung kepada petugas yang kebetulan ikut dengan kita teman-teman untuk merilis ular yang kita bawa seperti itu teman-teman. Petugas di sini membenarkan bahwasanya sering terlihat buaya sedang berjemur di area sini teman-teman. Tetapi buaya tersebut tidak pernah mengganggu pada saat ada manusia sedang melewati area tempat mereka berjemur teman-teman. Dan petugas juga menginformasikan kepada kita bahwasanya di hutan ini juga sering dijumpai ular jenis piton, sama seperti yang akan kita rilis sekarang ini teman-teman. Wah, ternyata ular yang akan kita lepas di sini banyak temennya ya teman-teman. Semoga dia bisa berkembang biak ya teman-teman di sini. Dan beliau juga menunjukkan letak-letak di mana buaya tersebut sering muncul di area sekitar sini teman-teman. Cekelan dah sih kawan nih Mas Bro. Buka aja. Oke teman-teman, jadi di sini ada 4 ekor retik. Masih kurang dibuka sih. Nice. Jadi nanti untuk langsung sebentar. Oke, kita waktunya ngerilis teman-teman. Ini ada 4 retik ukuran jumbo sama ini 1, 2, 3, 4. Oke, ayo kita rilis yuk. Aku dulu aja ya. Si aslinya enak jebur ngono tadi sama bareng begini arek. Aku dibulet ya. Yes. Sepelandi. Oh, lo. Wah. Oke. Langsung hilang teman-teman. Oke. Acara rilis kita berjalan dengan lancar teman-teman. Oke teman-teman, akhirnya video perilisan ular retik indukan sejumlah 4 ekor berjalan dengan lancar teman-teman. Ya meskipun tadi ada sedikit kendala ya karena ternyata di sini ini untuk sewa perahunya lumayan mahal teman-teman. Jadi tadi saya nego-negoan sama pihak yang punya kapal ya, bahwasanya orangnya itu minta 500.000. Terus setelah negosiasi akhirnya kena berapa tadi ya, 300.000. Tapi nggak masalah sih, yang penting ular itu udah apa itu namanya kembali ke rumahnya teman-teman. Dan jauh dari pemukiman warga. Jadi di lokasi sana tadi bisa kalian lihat sebelumnya ya, tadi kan banyak sekali burung, ada monyet juga, dan mungkin di dalam juga masih banyak lagi makanan untuk mereka teman-teman di sini. Oke, ini sepertinya saya udah capek banget nih teman-teman, mau pulang. Terima kasih udah nonton video saya dan sampai jumpa di video saya berikutnya ya. Dadah.